Anak hari ini sehat. Ya, alhamdulillah pada sehat ya. 3 ini ya. Alhamdulillah kita masih kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran daring. Walaupun kita belajar secara daring, kita harus tetap semangat untuk mengikutinya ya. Sampai bermalas-malasan. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Ulan pimpin doa. Silakan Ulan, kemana Ulan? Kalau enggak Dewi aja, Dewi pimpin doa Wi. Mari kawan-kawan, Ya. alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, berdoa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu ya. Nah, di sini hanya ada 16 yang join ya, tapi ada yang gabung berdua itu ya. Coba yang berdua ada Siva di Iya. Lalu ada Marwah sama Desi ya. Lalu yang berdua siapa lagi tuh? Dewi sama siapa Wi? Dewi sendiri, Bu. Bentar ya. Ada si kembar, si Cinta Santi ya. Ya. Baik, nanti jangan lupa isi absen di seperti biasa. Nanti link absennya jadi satu dengan soal esi sebelumnya. Oke, sebelumnya Ibu tes dulu suara Ibu kedengaran jelas? Kedengaran, Bu. Ya. Baik, kalau jelas kan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita ada yang ingat kan permutasi ya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi permutasi, ingat kan? Ingat. Ya. Nah, lalu di pertemuan hari kita akan mempelajari materi kombinasi. Nah, jadi ada permutasi, ada kombinasi. Jadi kalau permutasi itu pada pertemuan sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi permutasi. Nah, di permutasi itu bahwa menggabungkan beberapa unsur atau menentukan banyak susunan ya yang terjadi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, sementara nanti di kombinasi ini kebalikan dari permutasi. Jadi kalau kombinasi itu dia menggabungkan beberapa unsur itu dengan tidak memperhatikan urutan, tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi itu perhatikan urutan, itu tidak memperhatikan urutannya. Jadi nanti permutasi sama kombinasi itu masih materinya ya. Jadi kalian harus bisa membedakan soal itu apakah menggunakan permutasi atau menggunakan kombinasi. Nah, baik, selanjutnya apa sih manfaat untuk mempelajari materi kombinasi ini dalam kombinasi ini biasanya itu kehidupan sehari-hari.
Kalian pernah orang bersalaman? Pernah melihat orang bersalaman tidak? Ya. Nah, kalian pernah terpikirkan kalau misalkan banyak orang itu saling bersalaman. Nah, lalu banyak orang bersalaman itu berapa sih aman yang terjadi gitu? Kalian sempat terpikir buat ngitung nggak ada banyak jabat tangan yang terjadi gitu kan ya? Nah, dengan kombinasi ini kita bisa menghitung banyaknya jabat tangan yang terjadi beberapa orang itu melakukan jabat tangan. Nah, itu salah satu gambaran manfaat kombinasi. Nah, jadi banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan di juga. Jadi hasilnya sama dengan cara tadi yang menyusun 2 huruf sesuai dengan definisi kombinasi yang tidak memperhatikan urutan. Sampai sini paham? Ada apa aja bahan ajar ya, lalu apa lagi, ada media dan ada LKPD ya. Ada link absen, lalu ada apa lagi, ada LKPD. Nanti LKPD ini kalian diskusikan permasalahan yang ada di LKPD dengan tokoh. Ada penajar, ada media PowerPoint. Susunan saja yang dianggap sama. AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, AD sama dengan BA, BC sama dengan CB, BD sama dengan DB, CD sama dengan DC. Terdapat 6 susunan huruf yang mungkin dibuat dari kombinasi 2 dari 4 huruf yang berbeda. Banyaknya cara memilih perwakilan jika menggunakan rumus kombinasi. ACR sama dengan N
itu. Penyelesaiannya pakai rumus permutaan. Ya. Silakan Desi dari kelompok. Desi dari kelompok berapa? Desi dari kelompok 2, Bu. Silakan. Ya, saya mau baca kesimpulan 1 sampai kesimpulan 2. Kesimpulan satunya, kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa atau tidak memperhatikan. Berbeda dengan permutasi yang menggabungkan objek dari kumpulan dengan memperhatikan urutan. Dalam kombinasi susunan, dua huruf AB dengan BA karena tidak memperhatikan urutan. Sementara dalam permutasi AB sama dengan tidak sama dengan BA yang berbeda karena memperhatikan urutan. R diambil dari X dan R sama dengan N faktorial dalam kurung N diambil R faktorial dikali R faktorial. Ya, Bu. Mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form yang tersedia. Nanti ada soal evaluasi 2 soal. Kalian kerjakan sesuai dengan langkah penyelesaian yang diminta. Ya, jadi harus sesuai langkah-langkah penyelesaian. Nanti kalian kerjakan di luar jam ini. Nanti Ibu tunggu. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya bagaimana kesan-kesan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, menyenangkan kan? Ya. Terima kasih ya. Pembelajaran hari ini walaupun kita belajar secara daring, harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat untuk mengikutinya. Karena di pembelajaran ini walaupun kita nggak bisa bertatap muka, tapi kita bisa bertatap maya. Cukup menyenangkan kan pembelajaran hari ini? Kalian bisa diskusi dengan kelompok ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, selanjutnya untuk ada tugas tindak lanjut ya di bahan ajar. Di bahan ajar itu ada beberapa latihan soal, nah, bisa kalian pelajari di rumah, dikerjakan untuk meningkatkan lagi pemahaman kalian dalam menyelesaikan soal kombinasi. Di bahan ajar itu ada tugas latihan soal. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ini. Tapi materi pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi. Pada materi peluang itu kita masih menggunakan kombinasi nanti ya. Jadi kita materi kombinasi ini berkaitan bukan peluang suatu kejadian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa sampaikan kepada keluarga di rumah, kepada Bapak Ibu, adik kakak, sampaikan salam Ibu dari sini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup. Silakan Ulan dipimpin doa. Mari teman-teman, setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita setiap pembelajaran dapat dimengerti. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.